Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Ya, kitab Injil Markus pasal 9 ayat yang kedua, Alkitab berkata, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes
dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Nah, cerita tentang Yesus dimuliakan di atas gunung ini dicatat dalam kitab Injil Sinoptik, kitab Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Ya, jadi ada penulisan daripada kisah tentang Yesus dimuliakan di atas gunung ini, dan ada 3 orang saksi yang bersama dengan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, hari ini kita melihat bersama bahwa ayat ini mencatat bagi kita setelah 6 hari kemudian Yesus membawa, kita berkata Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, 3 orang murid Tuhan Yesus ini secara spesial, secara khusus dibawa oleh Tuhan Yesus naik ke atas sebuah gunung yang tinggi. Dan kitab Lukas mencatat bagi kita dalam Lukas pasal 9 ayat 28, mereka naik ke atas gunung yang tinggi untuk apa? Berdoa. Ya, mereka naik ke atas gunung yang tinggi untuk berdoa. Nah, dalam ayat ini, dalam satu ayat firman Tuhan ini, saya ingin ceritakan kepada kita yang sangat menarik sekali, yaitu ketika ada kata Yesus membawa. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, saudara, pastikanlah dalam diri saudara bahwa Yesus juga membawa saudara. Yesus membawa saudara, Yesus membawa saya. Kalau Yesus membawa kita, maka kita pasti akan mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, ada perkara-perkara yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan Petrus, Yakobus, dan Yohanes tak kala waktu itu Yesus membawa mereka. Mereka bisa menyaksikan, mereka bisa mendengarkan suara Tuhan, dan mereka melihat akan berubah rupa daripada Yesus. Nah, dalam hidup kita, selain Yesus membawa, ada hal-hal yang membuat kita juga bertanya-tanya, membuat kita bisa melihat, menilai dalam diri kita, dalam kehidupan kita, apakah Yesus membawa kita atau ada hal lain yang membawa kehidupan kita. Contohnya, hal lain yang membawa kehidupan kita yaitu kita selalu mendengarkan akan nasihat-nasihat ada orang-orang tertentu, orang pintar atau orang disebut paranormal atau para dukun. Mereka bisa aja memberikan masukan, mereka memberikan nasihat sehingga akhirnya kita bukan berjalan, kita bukan dibawa oleh Yesus, tetapi kita dibawa oleh orang-orang pintar ini atau paranormal. Ya, itu bisa saja terjadi. Ada juga yang bisa membawa kita yaitu orang-orang berpengaruh. Ya, mereka punya jabatan tertentu, mereka berpengaruh dalam masyarakat, dalam lingkungan, sehingga perkataan mereka itu yang membawa kita mengikuti apa yang mereka mau. Ya. Atau ada hal lain yang bisa membawa kita. Contohnya yaitu uang. Nah, karena uang, karena keuangan itu bisa saja membawa kita. Ada orang akhirnya membawa kehidupan seseorang untuk akhirnya dia berbuat jahat untuk mendapatkan keuangan, mendapatkan uang yang banyak. Itu artinya uang membawa dia. Uang menjadi tuan dalam kehidupannya dia, yang menuntun perjalanan kehidupannya dia. Selain itu, apalagi yang bisa membawa kita? Ada juga kekhawatiran. Kekhawatiran bisa membawa orang itu. Akhirnya dia bisa mengalami sakit karena khawatir. Ya. Selain itu juga ketakutan. Ketakutan membawa seseorang sehingga dia dituntun dalam kegelisahan hidup, dalam ketakutan yang membawa dia akhirnya dia hidup tidak tenang. Karena itu hari ini kita mendengar firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus tadi pasal 9 ayat yang kedua. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, saya mau mengatakan kepada kita, pastikanlah bahwa dalam diri saudara, saudara dibawa oleh Yesus. Nah, bagaimana caranya? Firman Tuhan menjadi suara Allah. Firman Tuhan adalah Allah sendiri.
ketika kita merenungkan, kita membaca firman Tuhan, kita sementara dibawa oleh Tuhan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Ya, pastikanlah bahwa Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Nah, dalam hidup kita ada dua hal cara Tuhan berbicara, Tuhan menuntun kita supaya kita tahu persis bahwa Tuhan membawa kita. Yang pertama yaitu penyataan secara umum. Allah berbicara secara umum lewat apa? Lewat alam semesta ini. Lewat peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Ya, itu Allah berbicara. Sehingga kita harus mengerti bahwa inilah cara Tuhan untuk menuntun, membawa akan umatnya. Itu penyataan secara umum. Tapi penyataan secara khusus yaitu firman Tuhan. Ketika saudara membaca firman Tuhan, merenungi firman Tuhan, saudara sementara dibawa oleh Tuhan untuk mengetahui maksud dan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Karena itu marilah kita bertekun, mari kita serius, mari kita rindu untuk membaca dan merenungi akan firman Tuhan. Mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita di mana kita mau dibawa oleh Tuhan untuk mencapai apa? Untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara, pasti kita akan mendapatkan berbagai keuntungan-keuntungan ketika kita dibawa oleh Tuhan. Hal yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketika mereka dibawa oleh Tuhan, mereka bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan dia berubah rupa. Alkitab berkata pakaiannya itu berkilau-kilauan. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, tampaklah dengan Yesus, yaitu ada Musa dan ada Elia. Nah, bagaimana mereka bisa mengalami itu? Ya, karena Yesus yang membawa mereka. Bagaimana kita bisa mengalami hal-hal indah dengan Yesus kalau Yesus yang membawa kita? Kita akan mengalami akan mujizat Tuhan ketika kita tahu Tuhan membawa kita. Kita akan mengalami ketenangan dalam hidup kita ketika Tuhan membawa kita. Dan Tuhan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Dalam apa yang kita kerjakan, dalam apa yang kita hidupi, kita akan mengalami ketenangan karena kita tahu Tuhan membawa kita. Sehingga kita tidak tinggal dalam kekhawatiran, ketakutan, karena kita memperoleh ketenangan di dalam firman Tuhan yang menuntun kita. Amin. Pegang perkataan firman Tuhan ini. Pegang setiap perkataan Tuhan bahwa Tuhan yang membawa kita lewat tuntunan kebenaran firman-Nya. Dan saya percaya bahwa kesejahteraan, keharmonisan dalam rumah tangga kita peroleh karena kita dibawa oleh Tuhan lewat firman-Nya yang mengajar kita bagaimana kita hidup satu dengan yang lain. Kita hidup harmonis dalam rumah tangga. Dan kalau Tuhan membawa kita, maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan kita peroleh. Alkitab berkata, 1.000 orang bisa rebah, di sisi kanan kiri 10.000 bisa rebah. Tetapi orang yang mengikuti Tuhan, orang yang dibawa oleh Tuhan, mereka akan kuat. Dan saudara, belajar dari bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kalau bukan Tuhan yang membawa mereka, ya, mereka tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Karena itu pastikanlah dalam diri saudara ketika saudara dibawa oleh Tuhan, maka mujizat demi mujizat kita akan saksikan, kita akan alami, karena Tuhan membawa hidup kita. Amin. Nah, hari ini firman yang singkat ini memberikan satu dorongan buat kita supaya kita semangat lagi, mau dibawa oleh Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan lewat firman-Nya, lewat persekutuan dengan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan akan tuntunan firman Tuhan.
Alkitab berkata bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan suluh bagi jalan kita. Sehingga ketika kita selalu mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka itu akan menerangi setiap jalan kita. Seperti Tuhan menerangi jalan saudara dan saya, demikianlah kita dituntun Tuhan, dibawa oleh Tuhan sampai kepada apa? Kekekalan bersama dengan Dia. Amin. Kiranya di tahun yang baru ini, pastikan diri kita selalu dibawa oleh Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Sebab orang yang merenungkan firman Tuhan itu, dia akan berhasil. Amin. Mari kita semangat, kita bergairah untuk apa? Merenungi firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan, dan itu akan menuntun setiap perjalanan kehidupan kita, dan kita akan disebut orang-orang berbahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya ingin mengajak kita untuk berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Firman-Mu mengajar kami, di mana Yesus Engkau membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kami rindu Engkau membawa kami untuk senantiasa dituntun lewat firman. Ada banyak hal yang akan terjadi yang kami tidak mengerti, tetapi ketika kami berjalan dengan Tuhan, kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Kami akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami melihat akan kebahagiaan dalam rumah tangga kami. Kami melihat akan keberhasilan dalam pekerjaan kami, sebab Tuhan Engkau yang membawa kami melewati akan setiap lembah-lembah kehidupan kami. Kami percaya gadamu dan tongkatmu itu menyertai kami. Biarlah firman-Mu memberkati kami, firman-Mu menuntun kami, supaya kami berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati akan setiap jemaat Tuhan yang hari ini ketika mereka sakit, di dalam nama Yesus hamba berdoa, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, kuasa Allah menjamah setiap hati, setiap jiwa, setiap anak-anakku yang hari ini menyaksikan dan berdoa bersama-sama Tuhan. Hamba berdoa biar kasih karunia Allah, kekuatan dan pertolongan Tuhan turun atas setiap anak-anakku. Di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau berkati akan setiap pekerjaan Tuhan yang ada di gereja Betel Maranatha. Engkau berkati akan setiap hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, semua para majelis, semua jemaat Tuhan. Tuhan Engkau berkati. Kami melihat akan penyertaan dan perlindungan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa atas kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati akan seluruh kehidupan kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu lagi dalam renungan besok hari. Tuhan memberkati.